Brother, Nah, ganggu aja lo lagi tidur siang. konten lah. Semangat Lebaran Idul Fitri nih. Iya sih ya. Meskipun Idul Fitri sudah lewat, tapi vibes-nya masih berasa. Betul. Oke, hari ini kita harus lebih semangat karena kita mendapatkan satu unit yang sangat spesial. Umurnya baru 1 tahun guys. Mitsubishi Xpander Ultimate 2022. Halo Sobat Sambut, kembali lagi di mobilbagus.id bersama gua Jose. Nah, hari ini kita mendapatkan satu unit spesial yaitu Mitsubishi Xpander yang Ultimate tahun 2022. Sudah pasti ini yang versi Matic ya. Nah, jadi kita akan langsung driving experience sama review singkat aja terhadap mobil ini. Gimana sih rasanya berkendara menggunakan mobil ini, kemudian looks-nya yang pastinya gahar banget. Nah, kita akan kupas tuntas satu persatu. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kalau misalnya kalian bisa tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten kami yang terupload. Oke. Nah, jadi ini sudah yang versi facelift ya. Jadi ini berbeda dengan yang versi sebelumnya. Kalau kita lihat di moncong depannya kayak dia lebih gagah dibanding yang generasi sebelumnya ya. Kalau misalnya kita lihat dia di sini grillnya sudah tidak berwarna chrome ya, dia berwarna hitam, udah di LED chrome lah kalau kata orang-orang. Kemudian untuk lampunya kita lihat ya, keren banget. Mulai dari lampu DRL kemudian sampai headlampnya juga dia sudah LED. Dan kalau kita lihat nih lekukan-lekukan garisnya nih terlihat banget sangat futuristik ya. Kalau misalnya kalian suka nonton Transformer, ini apa nih? Kayaknya tim Decepticon ya daripada Autobots. Nah, untuk di sisi bagian fog lampnya dia membulat seperti ini ya. Dia menyatu dengan bagian bumper bagian bawah. Nah, kalau kita lihat di bagian tengah sini dia grillnya honeycomb motifnya ya. Kita langsung beralih ke bagian kiri. Nah, untuk bagian bannya dia pastinya sudah two tone, tidak single tone ya, dengan profil bannya ring 17 inci. Dan untuk di bagian kaca spion yang sudah bisa auto retract sudah pasti, dan dia warnanya tidak menyatu dengan warna body. Dia berwarna silver kekrum-kruman seperti ini ya, dan pastinya disematkan dengan lampu sen, dan juga ada list chrome yang memanjang dari bagian depan sampai ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang sampai kayak gini ya bentuknya ya, tuh. Nah, dia juga masih ada talang air yang ada logo Xpander di sini, dan pastinya pintunya berwarna silver chrome dan dia ada tombol power door lock karena mobil ini sudah keyless. Nah, di bagian bawah sini kita lihat side skirtnya ya. Jadi side skirtnya ini tidak menyatu dengan warna body, dia warnanya keabu-abuan seperti ini ya. Jadi menambahkan kesan yang ganteng banget terhadap mobil ini. Dan untuk di sisi sini kita bisa melihat ya, tangkinya dia di sebelah kiri bukan sebelah kanan. Kita langsung lihat di bagian belakang ya. Nah, di bagian belakang ini spoilernya seperti menyatu dengan body ya. Jadi nggak kelihatan kayak terpisah meskipun di sini ada ininya ya, ada garis-garis segini. Dan antenanya sudah shark fin. Di sini ada reflektor lamp, kemudian kita lihat ya, stop lampnya sudah LED dan bentuknya menggaris L seperti ini ya. Dan untuk kamera mundur dia ada di bawah sini. Untuk sensor parkir ada 2 titik di bagian bawah. Nah, kalau kita lihat bagian bawahnya sini, dia kayak ada 2 garis diffuser ala-ala gitu ya. Jadi yang menampilkan kesan sporty banget nih, meskipun ini tipe yang ultimate. Nah, kita langsung lihat aja ya bagasinya. Untuk bagasinya, untuk ukuran mobil 3 baris ini cukup banget. Memang tidak terlalu luas. Ya sudah pasti tidak terlalu luas ya, karena dialih fungsikan untuk kursi baris ketiga. Nah, untuk di bawah sini kita bisa lihat ya, ada storage untuk nyimpen toolkit, misalnya kayak segitiga darurat. Kemudian untuk spare tire ada di bawah ya. Nah, tidak ada lampu ya di sebelah sini. Kita lihat sekilas ya, warnanya cakep banget kalau kita lihat dari luar ke dalam. Tapi kita akan lihat sekilas ya bagian belakangnya kayak gitu. Nah, kita langsung tutup aja ya. Kita lihat ke sektor mesin yuk. Nah, seperti ini ya tampilan dapur pacu dari Mitsubishi Xpander Ultimate 2022. Ini mesinnya sudah pasti CVT dan mampu mengeluarkan tenaga sebesar 103 horsepower dengan torsi puncak 141 Nm. Dan meskipun power tidak terlalu besar, tapi kita harus coba ketika lagi di jalan nih guys, karena meskipun data yang tertulis di kertas itu kadang tidak terlalu relevan dengan
tenaga yang dikeluarkan. Siapa tahu misalnya tenaganya cuma 103 di kertas, tahu-tahu pas diinjak kenceng banget pokoknya. Nah yang gue demen juga mobil ini ada peredamnya ya, jadi getarannya tidak terlalu berasa. Dan yang gue suka juga list karet ini masih tebel banget, jadi kalau misalnya mobilnya baru banget dipakai jalan, misalnya ada keadaan darurat kalian mau buka, enak nih, nggak panas. Dan juga di bagian ini ya, bagian ini tuh masih tebel banget, jadi nggak panas guys kalau misalnya mobil ini baru dipakai jalan. Nah kita tutup lagi ya. Oke, kita akan langsung cobain dan sekalian kita ceki-ceki dikit sambil driving experience ya. Teknologi dan fitur apa aja yang dipunya oleh si Xpander Ultimate ini. Let's go! Oke, sekarang kita udah di dalam Xpandernya. Mari kita gaskan saja ya. Jangan lupa pakai sabuk pengaman. Kita akan mengimpresi berkendara dari Xpander Ultimate yang terbaru ini ya. Ini yang udah facelift. Gue suka banget nih yang udah facelift itu bagian grill moncong depannya tuh kayak gede banget. Jadi buat kalian yang pengen Pajero tapi low budget ya, jawabannya adalah Xpander bro. Yang pengen lebih ramah lingkungan, mungkin yang malas jadi cumi-cumi darat tapi pengen dapat kesan elegannya ya, Xpander lah pokoknya. Nah, tadi pokoknya dari kita lihat di bagian depan ya, bagian depan, kiri, kanan, belakang itu gimana ya? Meskipun mobil ini mobil MPV, tapi tidak terlihat seperti mobil MPV ya. Kelihatannya kayak mobil SUV gitu. Ya, kecuali untuk Xpander Cross ya. Kalau Xpander Cross dia modelannya low SUV. Dari segi kaki-kaki ini enak pokoknya. Mungkin dari 1 sampai 10 gue kasih nilai 7,5 lah. Enak. Karena kalau misalnya terlalu empuk nggak enak pas dibawa ngebut, nanti limbung. Jadi ini bagus sih, setelannya tuh menurut gue untuk level MPV tuh udah pas banget untuk bawa keluarga banyak ya. Nah, Xpander ini kebetulan juga mungkin agak sedikit lebih boros ya dibanding kompetitornya. Nah, jadi karena yang terdahulunya agak lebih boros, jadi Xpander yang baru ini yang sudah facelift itu ada eco driving mode-nya. Jadi bisa lebih irit bahan bakar, nggak seperti yang generasi sebelumnya ya. Ya mungkin kalau misalnya dipakai di perkotaan, sekali lagi tergantung kondisi jalanan, kita mungkin bisa dapat di sekitar 1:11 atau 12 lah. Ya hitungannya sudah irit ya untuk mobil MPV sebesar Xpander ini. Karena kan dia bodinya juga lumayan besar ya. Kelebihannya mobil ini gagah, tapi kekurangannya mungkin karena bobot yang besar, jadi agak sedikit boros bahan bakar. Tapi sedikit ya guys, jadi bukan berarti yang boros banget atau gimana. Untuk indikator bensin dan indikator suhu dia sudah digital ya, menyatu dengan MID. Dan ini low kilo, 17.000 guys. Dan untuk di sisi setir juga gue suka nih, ada instrumen-instrumen warna silver gitu ya. Jadi kesannya kayak lebih lebih mewah gitu. Meskipun ini bukan chrome ya, tapi warna silver itu menegaskan bahwa kayak ini tuh mewah gitu. Nah, chrome-nya dia di logo Mitsubishi-nya ya. Untuk di sisi door trimnya dia warnanya warna hitam, dan perpaduan ya, ada kayak stitch gini warna beige sama ini kayak tahu nih karbon asli apa karbon bohongan nih, ala-ala karbon gitu. Tapi yang jelas di sini universal ya, ada power window lock sama power door lock. Kalau untuk di sisi dashboard sebelah kanan dia ada pengaturan kaca spion dan sudah pasti auto retract ya. Ini ada tombol untuk assist on off nya ya. Jadi kalau misalnya umpamanya kita lagi berhenti di lampu merah kayak dalam sepersekian detik, nanti dia akan mati guys. Kalau misalnya mau jalan lagi tinggal ditekan aja guys. Kemudian untuk di sisi dashboardnya juga mirip-mirip ya sama di sisi door trimnya. Yang gue suka ini ada wood panel, jadi benar-benar menampilkan kesan mewah. Kemudian juga ada bahan stitch-nya juga ya, kayak enak dipegangnya, dan ini ya plastik ya. Jadi perpaduannya warna hitam, beige sama wood panel. Nah, dan untuk di sisi AC-nya
dia AC-nya digital ya guys. AC-nya digital tapi dipadukan dengan tombol-tombol, dan tombolnya juga unik, dia bentuk strip-strip gini yang enggak yang tombol putaran kayak kompor. Dan ini fitur multimedianya juga cukup lengkap. Masih ada USB, masih ada tombol colokan AV-nya, kemudian juga ada Bluetooth, radio, pokoknya lengkap lah. Dan di bagian bawah sini dia ada power outlet, terus ada colokan USB juga, dan ada pocket kecil juga ya kalau misalnya kalian mau naruh receh atau dompet gitu. Nah, yang uniknya nih, dia di door trimnya ini sayangnya door pocketnya kecil ya. Ini lebih kayak dikhususin buat cup holder gitu guys. Jadi nggak bisa taruh barang yang terlalu panjang di sini. Ya mungkin cuma bisa buat naruh botol lah ya. Dan yang gue suka di bagian storage tengahnya ini, dia cukup besar. Jadi kita bisa alih fungsikan sebagai armrest juga. Memang tidak seenak kalau misalnya armrest beneran ya, tapi seenggaknya tangan kita masih bisa nyender nih di sini, nggak terlalu maksain. Jadi bisa nyender di kiri dan di kanan. Yang penting satu pegang setir. Ini kalau misalnya lagi jalan santai ya. Kalau misalnya lagi di jalan tol, usahakan dua tangan memegang kemudi supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang gue juga suka, dia untuk parking brake-nya udah elektrik. Kemudian juga ada auto hold-nya yang membantu kita kalau misalnya kita lagi di jalanan yang nanjaknya cukup ini ya, cukup terjal. Jadi fitur ini tuh ngebantu banget buat para pengguna mobil yang masih baru belajar mobil. Nih cocok banget nih. Dan juga ngebantu juga kalau misalnya di jalan kemacetan atau misalnya lampu merah, kalian tinggal nyalain fitur auto hold-nya. Nanti pas kalau misalnya ada lagi berhenti, stop and go gitu, dia akan otomatis ngunci remnya. Itu kalau misalnya kalian mau lepas kuncian remnya, tinggal diinjak aja gasnya gitu. Jadi nggak perlu repot-repot lagi tekan rem tangan. Kemudian dari posisi berkendara, ini cukup enak. Meskipun ini belum electric seat ya, seenggaknya recliningnya cukup lengkap. Kita bisa naik turunin ininya ya, apa namanya, tuh joknya. Terus senderannya sudah pasti bisa diatur, nggak mungkin nggak bisa diatur ya untuk senderan. Dan warna interiornya juga cakep banget, warna beige. Dan mobil ini kayak akan cup holder ya. Dia selain ada di door pocket, ada juga di tengah sini, di console box. Nah, untuk sun visor kita lihat apakah lengkap. Oh, sayangnya tidak ada ya. Di sun visor tidak ada vanity mirror. Di bagian penumpang depan ada vanity mirrornya tapi tidak ada lampunya. Nah, jadi untuk mobil ini sama pemilik sebelumnya udah dipakein sarung jok kulit ya kayak gini. Jadi untuk di kursi belakang itu apa namanya, isofix-nya nggak terlalu kelihatan. Nah, kalau misalnya kalian mau pasang isofix-nya bisa, jadi tinggal dibuka sedikit aja, nanti kalian pakai child seat-nya dikaitin ke isofix kalau kalian punya dede bayi ya. Nah, untuk fitur keselamatan juga cukup lengkap karena ada dual SRS airbag, kemudian juga tadi ya yang di sebelah kanan ini ada vehicle stability control, kemudian ABS, ABD, brake assist, udah lengkap semua pokoknya. Sekarang kita tes akselerasi coba ya. Ini dari kita pelan, coba gas. Memang tidak terlalu nampol ya, namanya juga mobil MPV, tapi tarikannya tuh halus banget, smooth banget, dan nggak yang ngegerung kayak gerung gitu, enggak, karena mungkin terbantu dengan engine mountingnya yang bagus. Jadi enak banget guys. Ini buat dipakai di perkotaan maupun di luar kota, pasti tenaganya cukup banget guys. Apalagi ada eco driving mode, jadi bisa lebih irit. Oke guys, untuk harganya nih kita langsung spill dan ceki-ceki harganya. Untuk DP-nya kalian cukup rogoh kocek kalian senilai 19 juta rupiah aja, kalian udah bisa bawa pulang mobil ini, dipakai buat keluarga dan di perkotaan, pokoknya asik banget lah. Nah, untuk harga cashnya
kita start from 279 juta rupiah dan itu masih bisa dinego. Ini tergolong cukup murah karena nggak perlu inden-inden lagi, karena mobil ini tahun 2022 jadi masih gres banget. Pastinya masih ada garansi dari Allison senilai 1-3 tahun. Jadi kalian beli mobil bekas tetap rasa mobil baru. Apalagi mobil-mobil di Allison Automobile itu sudah lulus inspeksi kurang lebih 200 titik. Jadi aman banget, bebas tabrak dan bebas banjir. Nah, untuk setiap pembelian mobil di Allison juga DP-nya juga rendah banget guys. DP-nya mulai dari 0 aja untuk beberapa mobil tertentu, dan angsurannya mulai dari 3 jutaan aja. Nah, segitu dulu nih untuk review singkat dan driving experience dari Xpander Ultimate tahun 2022. Kalau misalnya kalian punya saran atau ide kita harus cobain mobil apa lagi, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar. Nanti kalau misalnya mobilnya ada dan lagi ada kesempatan, sudah pasti kita cobain buat kalian. Dan juga kalau misalnya kalian mau test drive, kalian penasaran sama mobil ini, bisa langsung hubungi nomor marketing yang ada di bawah sini, atau kalian bisa datang langsung ke Allison Automobile yang lokasinya ada di Bursa Mobil Bintaro Sektor 7. Kalian tinggal ketik di Google Maps Allison Automobile, nanti yang keluar di Google Map pokoknya di Bursa Mobil ya. Itu kita deket sama pintu masuknya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok kami di @mobilbagus.id atau Mobil Bagus Indonesia, yang pokoknya logonya sebiru-biru langit pokoknya. Asik. Oke, mungkin segitu dulu aja guys. Kita mau langsung cabut lagi. Kita mau strolling around Jakarta pakai mobil ini, karena meskipun ini mobil MPV, kesannya kayak mobil buat keluarga, tapi jangan salah, ini juga bisa buat anak muda guys. Oke, jangan lupa untuk di like, komen, share ke teman-teman kalian yang lagi cari mobil SUV. Oke guys, jangan lupa untuk di like, komen, share ke teman-teman kalian yang lagi cari mobil MPV tapi rasa SUV, dan as always jangan lupa subscribe guys. Gua Jose, cabut.